Di sebuah kos-kosan di Jepang, ada seorang pria culun bernama Kurosu, yang berkata bahwa dirinya sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Tetapi ketika dia mencoba melakukannya, tindakan tak terpikirkan itu gagal. Setelah itu, dia melihat sebuah cahaya yang tampak seperti harapan, yang sebenarnya berasal dari sebuah lubang di dinding yang secara tidak sengaja dia buat ketika mencoba melakukan hal yang tak terpikirkan itu. Dia mendekati lubang tersebut dan langsung terpesona oleh seorang gadis cantik yang sedang makan. Lubang itu keluar di belakang rak buku gadis itu, dan bahkan sampai keesokan harinya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis cantik yang ternyata adalah tetangganya. Kurosu terus mengintipnya, dan akhirnya, momen yang dia tunggu pun tiba. Mantap! Tetapi pandangannya terbatas. Jadi dia memutuskan untuk mengintip gadis itu dari balik pintu kosannya. Saat melakukan itu, dia tidak menyadari bahwa ada seorang gadis berkacamata yang sedang mengamatinya dari bawah. Tetapi gadis itu mengabaikannya dan pergi ke kosan kakaknya, yang terletak di bawah kosan Kurosu. Dia memanggil kakaknya, tetapi tampaknya tidak ada di rumah. Jadi dia meninggalkan sebuah kantong plastik berisi makanan yang digantung di gagang pintu. Kurosu melihat hal itu, dan karena dia kelaparan, dia memutuskan untuk mencuri makanan tersebut. Tetapi dia tidak menyadari bahwa tetangganya yang lain sedang memperhatikannya ketika dia makan. Setelah Kurosu menjelaskan alasannya, gadis itu mulai memperkenalkan dirinya. Kebetulan, Mia sedang memasak, jadi dia menawarkan Kurosu untuk makan bersama. Di dalam, Kurosu mengetahui bahwa Mia adalah seorang mahasiswi dan mencoba memeriksa lubang di belakang rak bukunya. Tetapi tindakannya terhenti ketika Mia mengatakan bahwa makanannya sudah siap. Kurosu mendapatkan kembali semangat untuk hidup, tetapi tentu saja, dia tetap terus mengintip Mia dan menjadi senang karena dia bisa mendapatkan makanan gratis dari tempat Mia. Suatu hari, Kurosu mulai berbagi tentang hidupnya, mengakui bahwa kehidupannya sebagai seorang manusia sudah berakhir, dan bahwa dia adalah seorang culun. Dia bahkan merasa minder tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa Mia suatu hari nanti akan menyesal berteman dengannya. Tetapi Mia tidak terlalu peduli akan hal itu dan berpikir bahwa persahabatan mereka bisa menjadi indah. Bukankah itu akan luar biasa? Katanya, yang membuat Kurosu terdiam. Malam itu, Kurosu ingin berhenti mengintip, berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kejahatan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berhenti, membuat alasan seperti, ada aturan yang mengatakan aku tidak bisa menusukkan paku ke dinding. Ah, alasan saja loh. Dia mengintip lagi dan melihat Mia bersama seorang pria bersetelan hitam memasuki kosannya. Mia memakai jas hujan ponco transparan, dan tiba-tiba, pria itu mencoba melakukan sesuatu padanya. Kurosu terkejut, dan lebih terkejut lagi ketika Mia menyerang pria itu, dan akhirnya Mia tampak senang setelah melakukannya. Tetapi pandangan Kurosu tiba-tiba terhalang oleh sebuah buku. Senyum Mia menunjukkan bahwa dia adalah seorang yandere. Bagi para pecinta anime, tentu mereka tahu apa artinya. Setelah kejadian itu, Mia datang ke tempat Kurosu, membawa makanan. Dia mengatakan bahwa dia ingin makan bersama dengannya, yang membuat Kurosu berpikir, ah, mungkin apa yang kulihat tadi hanyalah ilusi. Dia memindahkan buku yang menghalangi lubang untuk memastikan, dan melihat bahwa kamar Mia sudah bersih, membuktikan bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Tetapi malam berikutnya, dia melihat Mia bersama pria lain, lagi-lagi dengan pakaian yang sama. Dia menyerang pria itu dengan cara yang sama, lalu menggorok pria itu, dan akhirnya, Mia pun kembali tersenyum. Ternyata hal itu benar-benar terjadi, dan akhirnya Kurosu pun berteriak. Mia segera menyerang ke arah suara tersebut. Untungnya, Kurosu berhasil menghindari kata Mia, tetapi dia ketahuan. Jadi dia cepat-cepat melarikan diri dari Mia yang psiko itu. Kurosu berlari naik ke atap, tetapi sayangnya dia terjebak. Mia akhirnya mengetahui bahwa Kurosu sudah lama mengintipnya dan bertanya apakah dia masih ingin makan bersama. Kurosu tidak menjawab, jadi Mia mengancam akan membunuhnya. Tetapi kebetulan, dia memang ingin habis hidupnya juga, meskipun dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia mengakui bahwa setelah mengintip Mia melalui lubang itu, dia jatuh cinta padanya. Jadi dia membatalkan rencananya untuk mengakhiri hidupnya. Sekarang, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya. Dan karena itu, dia membiarkan Mia membunuhnya. Tetapi hal ini justru membuat Mia menjadi tertarik pada Kurosu, dan bertanya apa yang sebenarnya dia rasakan jauh di dalam hatinya. Jawaban Kurosu membuat Mia terdiam. Dia berkata bahwa dia ingin berpacaran dengannya. Mia menerimanya. Suasananya menjadi romantis, dan Kurosu ingin menjongginya. Tetapi Mia berkata, "Belum. Kalau kau mencoba, aku akan membunuhmu."
dan memintanya untuk terus mengintip dirinya. Wow! Keesokan harinya, gadis berkacamata yang sudah bertemu kakaknya, bernama Kawasaki, ditunjukkan menyukai kucing. Kemudian, ketika Kurosu mencuci pakaiannya dengan mesin cuci Mia, dia bertemu mereka di bawah dan memperkenalkan dirinya. Hari-hari Kurosu menjadi lebih berwarna sekarang, karena dia berpacaran dengan Mia. Mia bahkan dengan baik hati menolak untuk menambal lubangnya. Beruntung sekali. Beberapa waktu kemudian, Kurosu mulai bekerja sebagai kasir di Indo April dekat kosannya. Suatu hari, Mia meminta pacarnya untuk membantunya membawa sesuatu ke laboratorium kampusnya. Dalam perjalanan, dia melihat pacarnya tampak murung. Kurosu berkata bahwa dia pernah mendaftar masuk universitas selama 2 tahun berturut-turut, tetapi selalu gagal. Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti ketika seorang mahasiswa memanggil Mia. Karena Mia populer di kalangan pria di kampus, mahasiswa itu bertanya siapa Kurosu. Ketika Mia menjawab bahwa dia adalah pacarnya, para mahasiswa lain tidak percaya. Di dalam kelas, Kurosu menjadi termotivasi, mengatakan bahwa dia ingin masuk universitas karena apa yang dia lihat sekarang adalah masa depan mereka, dan dia ingin menjadi pria yang pantas bagi Mia. Tetapi Mia mengingatkan Kurosu, "Kau tahu aku seorang pembunuh kan?" Lalu, saat mereka berjalan pulang bersama, Mia mengajak Kurosu mendekati seorang wanita di sebuah gang. Di sana, dia mengenakan jas hujan, mengajak wanita itu menari, dan menggoroknya. Hari demi hari, Kurosu terus menemani pacarnya untuk membunuh orang lagi dan lagi. Hal ini membuat Kurosu mulai mempertanyakan apakah orang-orang itu pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya. Mia menjawab tidak, tetapi dia mengikuti aturannya sendiri ketika membunuh seseorang. Dia mengklaim bahwa orang-orang yang dia bunuh adalah para kriminal, dan itulah mengapa dia membunuh mereka. Tetapi meskipun begitu, Kurosu tidak melihat berita tentang pembunuhan itu di surat kabar, yang membuatnya bertanya-tanya. Pada sore hari, dia melihat Kawasaki sedang bermain dengan kucingnya, yang membuat Kurosu berpikir bahwa dia pasti seseorang yang benar-benar menyukai kucing. Ketika Kurosu berada di Indo April, dia bertemu lagi dengan gadis berkacamata, yang memperkenalkan dirinya sebagai Haruko dan berterima kasih kepada Kurosu, karena sudah menjadi teman baik bagi kakaknya. Segalanya tampak berjalan dengan baik sampai malam itu ketika Kurosu kembali mengintip Mia, dan melihat bahwa Kawasaki sedang disandra. Kurosu menjadi terkejut. Kenapa dia akan membunuhnya? Dia terlihat seperti orang baik. Jadi dia bertanya kepada Mia apa kejahatan Kawasaki, tetapi Mia menyuruhnya untuk melihat lebih dekat. Dan akhirnya, Kawasaki pun habis setelah ditebas. Tidak lama setelah itu, beberapa petugas datang bersama seorang wanita yang tampaknya adalah atasan mereka. Hal ini membuat Kurosu penasaran, jadi dia mengunjungi tempat Mia. Di sana, dia melihat para petugas sedang membersihkan barang-barang bukti, mengganti barang-barang yang berlumuran darah dengan yang baru untuk membuatnya terlihat seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian Kurosu bertanya kepada wanita itu apa yang sedang mereka lakukan. Pertama, wanita itu mengatakan bahwa namanya adalah Reina, dan pekerjaan mereka adalah membersihkan mayat serta tempat kejadian perkara. Lalu Kurosu menjadi penasaran, kenapa Mia membunuh Kawasaki? Untuk menjelaskan semuanya, Reina langsung menunjukkan kepada Kurosu lokasi apartemen Kawasaki, dan ternyata dia dulu pernah membunuh kucing-kucing untuk mengambil organ-organ mereka. Reina mengatakan bahwa suatu hari nanti, Kurosu juga akan dibunuh oleh Mia. Bahkan jika dia dekat dengan seseorang, dia tidak pernah membuat pengecualian. Keesokan harinya, Kurosu kembali bertemu dengan Haruko, dan dia menanyakan tentang kakaknya, karena dia belum pulang. Percakapan mereka terdengar oleh Mia, yang kemudian mengundang Haruko ke tempatnya untuk menunggu kakaknya. Takut bahwa Haruko mungkin akan terbunuh, Kurosu dengan cepat berkata, "Oh tidak, dan membuat alasan bahwa Mia sudah memiliki janji dan berjanji akan memberitahu Haruko jika dia bertemu dengan Kawasaki. Hal ini membuat Mia kesal. Namun, beberapa waktu setelah pertemuan itu, Haruko menghubungi Kurosu dan mengatakan bahwa, menurut orang tua mereka, Kawasaki belum pulang selama sebulan. Jadi mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Tetapi Haruko menolak, karena dia tidak ingin merusak reputasi kakaknya. Sebagai gantinya, dia meminta Kurosu untuk menemaninya berbicara dengan pemilik kosan dan mengunjungi kosan Kawasaki. Kurosu merasa sulit untuk menolak. Jadi dengan enggan dia setuju untuk menemaninya. Dia berharap Haruko akan terkejut, tetapi asumsinya berubah ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kosan Kawasaki sudah dibersihkan, dan semua alat yang digunakan untuk memutilasi kucing sudah hilang. Sebagai gantinya, mereka menemukan tiket pesawat elektronik Kawasaki yang menunjukkan dia telah pergi ke Thailand, yang membuat Kurosu merasa lega. Dalam perjalanan pulang, saat berbicara tentang Mia, Haruko menebak bahwa dia adalah pacar Kurosu.
Tetapi Kurosu mengatakan bahwa meskipun mereka sedang berpacaran, dia merasa seolah-olah mereka tidak cocok. Hal ini membuat Haruko merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan, karena dia mulai menyukai Kurosu. Malam itu, Kurosu melihat Mia dari kejauhan bersama seseorang dan curiga bahwa dia berselingkuh. Jadi ketika dia kembali ke rumah, dia langsung bertanya kepada Mia siapa orang itu. Tetapi Mia tidak memberitahunya, malah menyalahkan Kurosu karena terlalu dekat dengan Haruko. Mereka mulai bertengkar, dengan Kurosu mengatakan bahwa dia melakukan segalanya untuk Mia. Untuk membuktikan cintanya, dia memeluknya dari belakang dan mencoba menjiginya lagi. Tetapi Mia masih menolak dan mengulang kalimat yang sama. Belum. Kalau kamu coba, aku akan membunuhmu. Setelah itu, Mia mengunjungi sebuah geng. Rupanya, mereka sudah mengenalnya karena dia pernah membunuh salah satu anggota mereka. Tujuannya adalah untuk menolak tawaran kerja sama mereka. Salah satu anggota mencoba memukulnya, tetapi aksinya terhenti ketika pemimpin mereka muncul. Pemimpin itu secara pribadi meminta Mia untuk bergabung dengan mereka, mengetahui bahwa dia seorang psikopat dan memiliki koneksi untuk menangani mayat. Mereka sedang dalam masalah karena semakin banyak orang yang mengganggu geng mereka. Jadi mereka ingin Mia membunuh para pengacau itu. Awalnya dia menolak, tetapi mereka mengancam akan membunuh Kurosu. Keesokan harinya, saat Kurosu dan Mia kembali bersama, mereka bertemu Haruko di depan kosan mereka. Dia datang untuk memberikan sebuah kartu pos kepada Kurosu yang dikirim oleh Kawasaki dari Thailand. Tetapi tiba-tiba, dia merasa pusing dan pingsan. Ternyata Mia menjatuhkannya untuk membunuhnya. Kurosu secara naluriah menghentikannya. Dia mengingatkan Mia bahwa dia pernah mengatakan dia tidak akan membunuh hanya untuk membungkam seseorang. Tetapi Mia menjawab bahwa dia memiliki hak untuk memutuskan aturannya sendiri. Kurosu bersikeras bahwa jika dia terus membunuh, dia suatu hari akan tertangkap, dan dia memohon agar Mia tidak membunuh lagi. Akibatnya, Mia tidak membunuhnya, dan tak lama kemudian, Haruko terbangun dari pingsan. Ketika Kurosu mengantarnya ke stasiun sebelum gelap, Haruko merenungkan betapa baik hati Kurosu selama ini dan mengakui perasaannya kepadanya, membuat Kurosu menyemburkan minuman yang sedang diminumnya. Dia bertanya apa yang Kurosu sukai dari Mia, dan apa yang kurang darinya dibandingkan Mia. Tetapi momen itu terpotong oleh kemunculan tiba-tiba Reina. Reina bertanya-tanya, kenapa Haruko masih hidup, dan memberitahu Kurosu untuk tidak ikut campur dalam urusan pembunuhan Mia. Kemudian, Kurosu dan Haruko bertemu lagi di sebuah kafe. Haruko mengatakan bahwa dia serius dengan perasaannya. Dia mengingat bahwa Kurosu pernah berkata dia dan Mia tidak cocok, dan dengan yakin berkata, kalau denganku, kita akan sangat cocok. Dia percaya Mia hanya mempermainkan Kurosu, dan mungkin salah paham tentang kata cinta. Haruko mengklaim Mia tidak akan pernah mengubah dirinya untuk Kurosu, dan masih berharap dia akan membalas perasaannya. Dia kemudian meminta Kurosu untuk menemuinya lagi di kafe besok. Setelah meninggalkan kafe, Kurosu tiba-tiba diculik oleh sekelompok anggota geng dari bar. Di bar, pemimpin geng memintanya untuk membujuk Mia agar bekerja sama dengan mereka. Tetapi Kurosu mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Jadi pemimpin itu mengancam akan melaporkan Mia ke polisi atas pembunuhan temannya. Pemimpin itu bertanya-tanya mengapa Kurosu terus melindungi Mia, meskipun dia sudah membunuh lebih dari 10 orang. Lalu dia menggores pipi Kurosu dengan pisau untuk memaksanya bekerja sama. Ketika Kurosu kembali ke kosan, Mia melihat goresan di pipinya dan langsung tahu bahwa geng itu ada di baliknya. Tetapi Kurosu menghentikannya, memberitahunya untuk mengabaikan mereka. Dia berkata bahwa bahkan jika dia akhirnya terbunuh, itu lebih baik daripada Mia harus membunuh seseorang. Mia bertanya apa yang sebenarnya telah dilihat Kurosu melalui lubang itu selama ini, dan sekali lagi mengingatkan Kurosu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Kurosu sekali lagi mencoba menghentikannya dari menjadi seorang psikopat, karena dia benar-benar mencintainya. Cinta gila. Mia mulai menangis, tetapi tetap mengatakan bahwa dia akan terus membunuh. Malam itu, sebelum pergi, Kurosu mendengar sesuatu dari kosan Mia yang membuatnya penasaran. Dia melepas penutup dari lubang itu dan melihat Mia dalam keadaan sedih. Tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum, bahkan setelah membunuh seseorang. Kurosu menyadari ini pasti karena geng itu, jadi dia bergegas ke markas mereka. Saat berlari, dia mengirim pesan kepada Haruko, mengatakan bahwa Mia mungkin tidak bisa mengubah dirinya, dan mungkin dia hanya mempermainkannya. Pada awalnya, Mia tidak membutuhkan dirinya, tetapi sebenarnya, dia yang membutuhkan Mia. Di bar, Kurosu berteriak kepada mereka untuk berhenti memaksa Mia membunuh, karena dia menyadari orang yang Mia bunuh sebelumnya bukan targetnya sendiri, melainkan pion dari geng itu. Tetapi tidak ada yang mendengarkan. Jadi Kurosu mulai menyerang mereka dengan pisau kata.
Tetapi dia dengan mudah dikalahkan dan dipukuli. Ketika pemimpin geng mengarahkan cutter ke leher Kurosu, tiba-tiba lampu padam, dan sebuah granat asap bergulir masuk, dilemparkan oleh Mia, si psikopat. Mia meraih cutter Kurosu dan sekarang memegang dua senjata. Dia mulai membantai semua anggota geng dengan menebas leher mereka satu persatu. Akhirnya, bahkan pemimpin geng pun berhasil dihabisinya. Setelah kejadian itu, Kurosu bertanya kepada Mia mengapa dia membunuh orang-orang yang datang meminta bantuannya. Mia mengulangi bahwa dia mengikuti aturannya sendiri dan tidak ingin membunuh hanya karena seseorang memintanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa pria yang dia bunuh di kosan sebenarnya adalah salah satu anggota geng mereka, dan tim Reina sudah membersihkannya. Dia juga mengakui bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena geng itu mengancam pacarnya. Kurosu sekali lagi mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar mencintainya, dan Mia merasakan hal yang sama. Mereka akhirnya tukeran jigong. Tetapi Kurosu tidak menyadari bahwa Mia sedang menikamnya saat tukeran jigong itu berlangsung. Dia mengaku bahwa dia benar-benar ingin membunuh seseorang yang dia cintai, tetapi Kurosu merasa bahagia karenanya. Dia jatuh, dan Mia berkata, "Aku mencintaimu," dan akhirnya, Kurosu pun kehilangan kesadaran. Dalam perjalanan, dia bertemu Miss Reina, yang bertanya apakah Mia juga ingin membersihkan kamar Kurosu, dan Mia setuju. Lalu mereka melihat seseorang berjalan ke arah mereka. Ternyata Kurosu masih hidup, meskipun dia pincang. Miss Reina bertanya mengapa Mia tidak langsung membunuhnya, dan Mia menjawab, "Ah, sayang kalau membunuhnya." Sebelum pergi, Miss Reina memberikan pesan kepada Kurosu. Meskipun dia akan hidup bersama Mia mulai sekarang, sesekali dia harus mengintipnya. Mantap. Saat mereka terus berjalan, Mia berkata bahwa dia akan berhenti membunuh. Tetapi suatu hari dia akan membunuh Kurosu. Kurosu dengan gembira menjawab, "Oh, silakan bunuh aku kapan saja. Leherku milikmu." Film My Girlfriend is a Serial Killer berakhir dengan mereka masih belum mengetahui nama lengkap satu sama lain. Dan akhirnya, mereka memperkenalkan diri lagi dan berjabat tangan. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.